body samurai mind. They can't be. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah perkembangan peserta didik dengan materi hakikat perkembangan anak usia dini. Nah, jadi adalah proses perubahan yang bersifat kontinu dan kumulatif ya Bunda, yang meliputi perubahan biologis, psikologis, emosional, kognitif, sosial, dan juga moral. Jadi yang terjadi itu secara pesat Bunda dari usia 0 sampai 6 tahun. Pada rentang usia ini, otak anak itu mengalami plastisitas yang tinggi Bunda, sehingga pengalaman lingkungan, interaksi dengan pengasuh atau gurunya, kemudian kepada orang tuanya, dan pengaruh gizi, stimulasi, dan menentukan jalur perkembangan, baik mendukung maupun menghambat. Jadi di sini Bunda ada beberapa poin inti. Yang pertama yaitu ada perubahan kuantitatif dan kualitatif Bunda. Jadi apa itu perubahan kualitatif dan kuantitatif? Bukan hanya bertambahnya kemampuan saja ya Bunda. Jadi kuantitatif itu adalah bertambahnya kemampuan Bunda. Kemampuan anak melakukan sesuatu hal. Tetapi juga cara anak berpikir dan berinteraksi anak berubah secara mendasar atau kualitatif Bunda. Selanjutnya ada periode sensitif. Jadi ada periode-periode ketika anak lebih peka terhadap rangsangan tertentu Bunda. Misalnya Bunda ada bahasa, keterkaitan atau pengasuhan. Sehingga stimulasi tepat waktu sangat penting ya Bunda. Selanjutnya ada perkembangan holistik. Jadi perkembangan holistik ini adalah merupakan aspek fisik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, moral, dan juga keagamaannya Bunda, serta seni yang saling mempengaruhi. Perkembangan optimal ini terjadi bila semua aspek stimulasi ini terpadu. Jadi apabila semuanya aspek sudah menjadi satu, sudah terpadu, sudah berkembang dengan baik, maka perkembangan holistik akan terjadi Bunda. Selanjutnya ada individu dan kontekstual Bunda, yaitu laju dan gaya perkembangan, perbedaan antara anak, variabilitas individual, dan dipengaruhi oleh keluarga, budaya, ekonomi, serta kebijaksanaan pendidikan Bunda. Selanjutnya ada aktivitas bermain sebagai medium utama. Jadi bermain itu Bunda bukan hanya sekedar rekreasi. Itu adalah cara utama anak untuk belajar Bunda. Jadi pada anak usia dini itu mereka belajar sambil bermain ya Bunda. Meskipun mereka itu bermain, tapi mereka itu juga belajar. Entah itu berlatih dari keterampilannya, memproses pengalaman, dan juga membangun hubungan sosial ya Bunda. Selanjutnya ada karakteristik anak usia dini. Pada umumnya Bunda, anak usia dini itu berusia 0 sampai 6 tahun. Jadi karakteristiknya yang pertama ada perkembangan yang sangat cepat, yaitu pertumbuhan fisik dan otak sangat pesat, khususnya di usia 0 sampai 3 tahun Bunda. Itu kenapa anak usia dini dibilang adalah pada masa keemasan atau golden age. Selanjutnya ada egosentrisme relatif, yaitu pada usia prasekolah ya Bunda. Pada masa prasekolah ini berarti dia sebelum sekolah. Biasanya itu anak mengalami kesulitan untuk melihat sudut pandang orang lain. Ini sesuai dengan teorinya Jean Piaget. Meskipun anak kesulitan melihat sudut pandang pada orang lain, namun kemampuan sosial mereka berkembang melalui bermain Bunda. Jadi misalnya nih Bunda, ada seorang anak yang dia sulit sekali untuk berinteraksi dengan orang lain, tapi karena dia sering bersama, sering bermain, maka mereka akan sejalan dan juga menjadi teman. Selanjutnya ada berpikir konkret Bunda. Berarti belum kuat kemampuan berpikirnya secara abstrak. Jadi anak belajar melalui pengalaman nyata dan juga manipulasi objek ya Bunda. Selanjutnya ada perhatian yang singkat. Anak-anak pada usia dini itu mereka sulit sekali untuk berkonsentrasi Bunda, karena memang mereka itu pada umumnya perhatian mereka itu sangatlah singkat Bunda. Mungkin hanya sekedar sekitar 15 sampai 20 menit saja itu mereka nanti sudah beralih lagi kepada perhatian yang lainnya yang menurut dia itu akan menarik perhatiannya Bunda. Jadi jangan heran apabila anak usia dini itu sulit untuk berkonsentrasi. Jadi Bunda, kita sebagai seorang pendidik, kita harus pandai menciptakan suasana, lingkungan, dan juga aktivitas belajar itu dengan menarik ya Bunda. Agar apa? Agar anak didik kita itu mau mengikuti pelajaran yang kita berikan Bunda. Karena memang
ciri khas mereka itu adalah perhatiannya itu singkat bunda. Jadi tidak mungkin seorang anak usia dini itu dia mau fokus berlama-lama kepada media yang kita ajarkan bunda. Mungkin hanya sebentar saja dia pasti sudah beralih kepada perhatian yang lainnya bunda. Selanjutnya yaitu ada belajar melalui bermain dan juga imitasi. Ini biasanya menirukan orang dewasa dan juga teman bunda. Seperti bermain peran untuk memahami dunia sosial bunda. Jadi misalnya dia habis nonton Spiderman bunda, pasti dia akan mengikuti gaya-gaya Spiderman. Entah itu gayanya dia mau terbang, meloncat gitu ya bunda. Jadi dia juga biasanya sering mengikuti perkataan orang tuanya, perkataan temannya. Makanya itu kita juga sebagai orang tua dan juga pendidik harus pandai-pandai menjaga pergaulan anak kita. Dan kita juga harus menjaga perkataan kita supaya anak kita itu bisa memiliki moral yang baik ya bunda, agar perkataannya itu nanti bisa terarah, kelakuannya bisa baik. Selanjutnya ada perkembangan bahasa yang sangat cepat bunda. Jadi bunda, pada periode ledakan bahasa itu biasanya pada anak usia dari 1 tahun sampai dengan 6 tahun bunda. Periode pertama itu mereka berkembang pesat hingga pada usia 6 tahun. Jadi tidak heran mengapa kalau anak usia dini itu biasanya setiap harinya pasti dia menambah kosakata bunda. Entah itu dari media sosial yang dia lihat, misalnya dia menengok HP, pasti nanti ada perkataan baru yang dia bicarakan kepada kita. Terus dari lingkungan sekolah, dari teman-temannya, dari gurunya, dari kawan-kawannya ya bunda. Selanjutnya bunda, ada emosi intens tetapi juga mudah berubah bunda. Ini berarti ekspresi emosinya itu kuat dan butuh regulasi emosi yang dibimbing oleh orang dewasa. Jadi bunda, biasanya anak usia dini itu dia mudah marah, mudah stres, mudah bingung, mudah cemas bunda. Misalnya dia itu kita berikan tugas dan tugas itu mungkin cukup sulit untuk dia bunda, dan dia tidak bisa mengerjakan sehingga dia pusing, sehingga dia murung. Bagaimana ini bu? Kita sebagai seorang pendidik ataupun orang tua, kita juga harus pandai membimbing anak kita. Bagaimana caranya nak, kita beritahu. Jadi sini, jangan khawatir, jangan cemas, ibu bantu. Jadi seperti itu ya bunda. Selanjutnya ada ritual dan rutinitas penting bunda. Seperti memberi rasa aman dan terstruktur, membantu pengembangan kebiasaan. Jadi bunda, kita di sekolah, kita adalah orang tua mereka di sekolah. Jadi hendaknya kita memberikan rasa aman kepada anak peserta didik kita, dan juga kita juga membantu mengembangkan kebiasaan yang baik. Misalnya dia di rumah itu jarang gosok gigi. Di sekolah kita juga harus sering-sering menanyakan, apakah anak-anak ibu sudah gosok gigi, apakah anak-anak ibu sudah mandi, apakah sudah mengerjakan sholat. Jadi kalau bisa setiap hari kita tanyakan, maka nanti dia pasti akan mengerjakan juga di rumah. Oh iya, besok ibu pasti menanyakan apakah saya sudah gosok gigi. Jadi sebelum mandi atau sesudah mandi dia pasti gosok gigi, sehingga waktu kita tanya dia dengan pede menjawab, saya sudah mengerjakan bu. Selanjutnya ada perbedaan individual yang besar bunda. Hal ini sangat umum terjadi kepada anak-anak usia dini. Contohnya yaitu kecepatan bicara, motorik, temperamen, dan minat berbeda antar anak bunda. Pasti setiap anak itu memiliki ciri khas masing-masing bunda. Ada anak yang suka menggambar saja, ada anak yang suka mewarnai saja, ada anak yang suka berhitung. Jadi kita harus memahami ya bunda, setiap anak itu memiliki perbedaannya masing-masing. Selanjutnya ada 6 aspek perkembangan anak usia dini bunda. 6 aspek ini biasanya adalah perkembangan fisik motorik, perkembangan kognitif, bahasa, sosial, emosional, moral. Kemudian di sini yang pertama ada perkembangan fisik dan motorik ya bunda. Motorik kasar itu adalah menggunakan otot besar ya bunda. Misalnya seperti berlari, meloncat, terus berjalan, terus menendang bola juga termasuk motorik kasar. Dan motorik halus itu adalah permainan dari otot kecil. Otot kecil ini berarti nanti seperti menggerak-gerakkan tangan, menulis, mewarnai. Itu juga termasuk dari stimulasi motorik halus. Dan juga dari aspek kesehatan, nutrisi, dan kebiasaan hidup bersih bunda. Selanjutnya ini ada ciri perkembangannya. Ciri-cirinya yaitu kontrol tubuh itu bertambah, koordinasi tangan dan mata dalam motorik halus. Kemudian keterampilan manipulatif juga meningkat seiring pertambahan usia. Jadi kalau memang belum pada usianya, jangan kita paksakan untuk bisa bunda. Contohnya anak usia 4 tahun, kita suruh mereka membaca, tentunya dia akan kesulitan.
Jadi kita harus mengajarkan mereka sesuai dengan usianya ya Bunda. Selanjutnya ada perkembangan kognitif. Jadi perkembangan kognitif ini biasanya kemampuan anak berpikir untuk memecahkan masalah seperti konsep bilangan dan juga ruang, ingatannya bertambah, perhatiannya serta proses berpikir seperti mengamati dan membandingkan dan mengklarifikasi. Pada anak usia 0 sampai 6 tahun itu biasanya yang berkembang itu sensori motor ya Bunda, yaitu penglihatannya. Kemudian praoperasional yaitu 2 sampai 7 tahun, biasanya pemikiran simboliknya mereka itu muncul Bunda. Sapu yang mereka bikin gitu, seolah-olah sapu tersebut adalah kuda gitu Bunda. Meskipun mereka logikanya itu belum dewasa, belum nalar, namun setidaknya dia sudah mampu untuk mengibaratkan gitu Bunda. Selanjutnya ada perkembangan bahasa, yang mana pemahaman reseptif dan produksi bicara dan ekspresif, kosakata, tata bahasa dan yang sederhana, serta kemampuan bercerita dan mendengarkan dan berkomunikasi Bunda. Apabila anak usia dini perkembangan bahasanya itu sudah meningkat, sudah baik, waktu kita ajak berinteraksi pasti dia akan nyambung. Kemudian perkembangan sosial emosional Bunda, kemampuan berinteraksi, berbagi, bekerja sama dan mengelola emosi, membentuk hubungan, rasa percaya diri dan juga kemandirian Bunda. Anak yang perkembangan sosial emosionalnya ini sudah berkembang baik, pasti dia akan bisa mengontrol dirinya Bunda, akan bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain, misalnya empati, kasihan, mau berbagi kepada orang lain gitu. Selanjutnya ada perkembangan moral dan juga spiritual, yaitu dengan membentuk nilai, norma, rasa benar atau salah dan juga kesadaran agama atau keagamaan. Jika dalam konteks keluarga ya Bunda, misalnya seorang keluarga itu membiasakan anaknya itu berperilaku baik agar anaknya itu bisa memiliki moral yang baik. Dan terakhir di sini ada aspek seni dan juga kreativitas. Tujuan mengembangkan imajinasi, ekspresi dan juga kemampuan estetika Bunda. Jadi di sini metode yang bisa kita gunakan yaitu dengan anak mencoba berbagai bahan tanpa takut salah Bunda. Misalnya Bunda, cat air ataupun tanah liat dan juga kertas warna. Kita bisa meminta anak itu untuk menggambar bebas, terserah mereka mau menggambar apa saja. Terserah mereka mau mengekspresikan gambar itu apa saja sesuai dengan imajinasi dan juga pemikiran mereka masing-masing. Begitu juga dengan mewarnai, mau diwarnai hitam, kuning, biru, terserah mereka sesuai dengan imajinasi mereka. Hal ini bertujuan untuk apa? Agar pemikiran dan juga imajinasi mereka, seni, itu kreativitas mereka juga berkembang ya Bunda. Metode untuk pengembangan setiap aspek, yaitu yang aspek 6 tadi ya Bunda. Yang pertama ada aspek fisik motorik, di mana aspek fisik motorik ini biasanya bertujuan untuk mengembangkan kekuatan dan juga koordinasi kelenturan serta keseimbangan dan kontrol gerak tubuh pada anak ya Bunda. Jadi metode yang bisa kita gunakan adalah dengan metode main aktif atau active play ya Bunda, yaitu dengan anak belajar melalui gerakan, eksplorasi ruang dan juga penggunaan alat bermain Bunda. Selanjutnya bisa juga dengan metode proyek motorik. Anak menyelesaikan tugas fisik Bunda, seperti misalnya membuat rintangan sederhana atau lompat estafet. Bisa juga Bunda seperti berlari zigzag ya Bunda. Jadi di sini ada contoh kegiatannya, yaitu kegiatan motorik kasar dan motorik halusnya. Pada kegiatan motorik kasar contohnya yaitu seperti tadi Bunda, lari zigzag tadi itu bisa menjadi contoh kegiatannya. Kemudian juga yang pada motorik halusnya yaitu bisa merunce manik-manik Bunda, dan juga menggunting kertas pola. Misalnya kita nanti memberikan pola bulatan kepada anak-anak tersebut, kita meminta anak tersebut untuk menggunting sesuai dengan pola tersebut Bunda. Dan kita Bunda sebagai seorang pendidik ataupun orang tua, hendaknya kita menyediakan alat dan bahan yang perlu dipakai untuk menstimulasi perkembangan anak tersebut. Kemudian memberi contoh Bunda, yang paling penting adalah kita memberikan contoh bagaimana cara menggunting dengan baik, bagaimana cara berlari zigzag tersebut dengan benar, begitu Bunda. Juga yang tidak kalah penting Bunda, kita harus selalu memuji apapun hasil dari anak tersebut, entah itu sesuai dengan keinginan kita ataupun tidak. Tapi sebaiknya kita harus memberikan pujian agar anak tersebut merasa senang dan juga termotivasi Bunda. Selanjutnya ada aspek kognitif. Aspek kognitif ini biasanya bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis anak tersebut, untuk memecahkan masalah, untuk mengelompokkan,
dan juga menganalisis mana yang benar dan juga mana yang salah Bunda. Jadi metode yang bisa kita gunakan untuk menstimulasi aspek kognitif tersebut yaitu bisa dengan metode bermain sambil belajar Bunda. Anak diajak menentukan konsep Bunda, konsep angka atau bentuk lewat permainan ya Bunda. Atau contoh kegiatan lainnya biasanya bisa mengamati benda atau yang tenggelam atau terapung Bunda. Misalnya kita bereksperimen sederhana saja Bunda pada garam dan juga air serta telur Bunda. Apa yang terjadi pada air yang sama sekali tidak diberikan garam dan juga air yang sedikit diberikan garam dengan air yang banyak diberikan garam, tentu hasilnya akan berbeda. Yang mana air yang tidak diberikan garam maka telur tersebut akan tenggelam, dan air yang diberikan garam setengah maka telur tersebut akan setengah mengapung, dan juga air yang diberikan garam yang banyak telur tersebut akan mengapung Bunda. Selanjutnya peran sebagai guru dan orang tua yaitu memberikan kesempatan anak untuk berpikir, memecahkan masalah, dan jangan langsung kita memberikan jawaban. Jangan langsung kita memberikan solusi Bunda. Jadi kita harus memberikan pertanyaan terbuka. Bagaimana menurut kalian? Atau kenapa telur ini bisa mengapung begitu. Selanjutnya kita juga harus mengaitkan kegiatan dengan pengalaman anak yang nyata ya Bunda. Jadi kita bisa langsung dipraktikkan kepada anak tersebut. Selanjutnya ada aspek bahasa Bunda, yang mana aspek bahasa ini biasanya bertujuan untuk mengembangkan kemampuan anak untuk menyimak, berbicara, membaca awal dan juga menulis awal ya Bunda. Biasanya metode yang dapat kita gunakan untuk menstimulasinya dengan metode bercerita Bunda. Biasanya yang sering saya lakukan pada peserta didik saya Bunda, saya itu suka sekali mendongeng kepada anak-anak tersebut. Pada saat saya mendongeng, pada saat saya bercerita kepada mereka, pasti mereka itu selalu mendengarkan, apalagi ceritanya itu menarik dan juga yang mereka suka Bunda. Misalnya seperti dongeng-dongeng si kancil dan buaya misalnya Bunda, pasti mereka akan mau mendengarkan Bunda. Selanjutnya ada aspek sosial emosional ya Bunda. Dari aspek sosial emosional ini bertujuan mengembangkan empati, kerjasama, disiplin, dan juga tanggung jawab serta kemampuan mengelola emosi Bunda. Dan metode yang bisa kita lakukan untuk menstimulasi aspek tersebut yaitu dengan bermain peran Bunda. Dari metode bermain peran, anak belajar memahami perasaan dan juga peran orang lain Bunda. Misalnya anak bermain sebagai dokter dan juga pasien. Nah di situ anak yang menjadi dokter pasti dia akan seolah-olah berperan bahwa dia itu adalah dokter, dan anak yang menjadi pasien ini dia berperan seolah-olah dia itu sedang sakit dan membutuhkan pertolongan dari seorang dokter. Aspek moral dan juga spiritual. Jadi tujuannya itu menumbuhkan nilai kejujuran pada anak tersebut, nilai sopan santun, nilai tanggung jawab, dan empati Bunda, serta kesadaran beragama sesuai dengan agama masing-masing tentunya ya Bunda. Jadi ada keteladanan Bunda dengan meniru perilaku guru ataupun orang tua, karena mereka adalah contoh nyata ya Bunda pada lingkungan anak tersebut. Misalnya begini Bunda, anak yang tumbuh pada lingkungan yang baik, pasti anak tersebut insya Allah akan tumbuh menjadi anak yang baik juga. Jadi kita sebagai seorang guru dan juga orang tua, kita harus bisa memberikan contoh kepada anak-anak kita agar mereka bisa tumbuh dengan baik, agar mereka bisa memiliki nilai moral yang baik. Kita juga harus mengajarkan sejak dini perilaku-perilaku yang baik dan juga menjauhkan mereka dari perilaku yang menyimpang tentunya Bunda. Ada aspek seni dan juga kreativitas. Hal ini Bunda bertujuan mengembangkan imajinasi, ekspresi, dan juga kemampuan estetika Bunda. Jadi di sini metode yang bisa kita gunakan yaitu dengan anak mencoba berbagai bahan tanpa takut salah Bunda. Misalnya Bunda, cat air ataupun tanah liat dan juga kertas warna. Kita bisa meminta anak itu untuk menggambar bebas, terserah mereka mau menggambar apa saja. Terserah mereka mau mengekspresikan gambar itu apa saja sesuai dengan imajinasi dan juga pemikiran mereka masing-masing. Begitu juga dengan mewarnai, mau diwarnai hitam, kuning, biru, terserah mereka sesuai dengan imajinasi mereka. Hal ini bertujuan untuk apa? Agar
pemikiran dan juga imajinasi mereka, seni, itu kreativitas mereka juga berkembang ya Bunda. Jadi Bunda itulah dari materi ada yang salah